dan jangan dibuka langsung, karena nanti kalau dibuka langsung takutnya. Oke, ini nanti akan saya belikan karena menurut saya ini walaupun masih bisa dipakai tapi udah 150.000 ke atas. Kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, jangan lupa kita membeli ini guys, atau hanya angin saja, hanya angin blower yang keluar, dan itu juga bisa jadi pertanda mesin panas. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri guys, sebuah channel yang biasa membahas tentang seputar otomotif, dan kali ini adalah tentang radiator. Yang sudah banyak kita tahu, radiator adalah sebuah komponen pendingin di suatu kendaraan, dan kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang agar tidak terjadi dan bagaimana nanti untuk menjaga atau mendeteksi sebuah radiator yang bermasalah ataupun tidak. Oke, langsung saja kita ke mobilnya mas. Di sini kita harus mengecek di bagian sebelumnya. Kita seperti ini, kita lihat di bagian radiator, lihat di bagian tutupnya, kalau ada yang seperti ini, ada apa, bercak-bercak putih gini mas, bercak-bercak putih atau bekas seperti bekas air yang menetes ya, tapi sudah mengering begitu. Ini artinya kalau sudah begini, dia pasti ada kebocoran di bagian tutup radiatornya. Ini kondisi masih aman, tapi lama kelamaan dia akan sangat berbahaya. Karena kalau dibiarkan begini saja tanpa diganti tutupnya, maka air radiator semakin lama akan semakin berkurang dan bahkan habis. Sudah pasti akan sangat berbahaya sekali, bisa overheat dan bisa bongkar mesin. Dan biayanya sudah pasti tidak sedikit. Otomatis kalau kita menggunakan part-part yang asli pasti di atas 5 juta seperti itu. Oke, hal yang sepele ini bisa jadi penyebabnya. Kita buka kondisi mesin dingin sebelum hidup, atau kalau sudah hidup tunggu agak dingin dikit, dan jangan dibuka langsung karena nanti kalau dibuka langsung takutnya masih ada gas dari dalam, akan berbahaya, nyembur begitu, nyembur hawa panas campur air. Putaran yang pertama sudah kira-kira aman, nggak ada desisan udara atau hembusan hawa panas, langsung kita puntir lagi sekali lagi, dah langsung terbuka. Nah seperti ini guys. Oke, kita lihat di sini. Di sini kan bergerak nih mas. Ini artinya ada kebocoran air. Kita bisa lihat dari tutupnya. Ternyata benar guys. Ternyata di bagian depannya ini sudah tidak ada, sudah putus guys. Kemungkinan karena usia ya, usia mobil ini sudah 10 tahun. Menurut saya wajar sekali di bagian tutupnya ini, karena ini kan selalu di tempat yang panas, air panas di radiator begitu. Dan di sentilan di atas ini dia ada pernya bermain, intinya seperti vakum begitu, dia bisa bermain, ada pernya begitu. Jadi ketika dia air panas, ada tekanan dari mesin dorong vakumnya ke atas, lalu kemudian dia lari ke sini, lari ke tabung reservoir ini seperti itu. Dan nanti ketika dia sudah dingin akan maksudnya sudah normal kembali, maka dia akan tersedot kembali begitu guys. Tapi kalau yang seperti ini ya, walaupun sebenarnya ini belum sangat fatal ya, masih wajar menurut saya, tapi lebih baik atau akan lebih baik ketika kita mengganti tutupnya, beli tutup yang baru yang asli mis. Oke, ini nanti akan saya belikan karena menurut saya ini walaupun masih bisa dipakai, tapi yang paling baik atau yang paling bagus ini harus ganti yang asli agar tidak netes lagi guys, begitu guys. Karena sudah pasti tidak mungkin di sini ada centilan, ada per, ada karetnya lagi, tidak mungkin kalau itu tidak berguna atau tidak ada gunanya, pasti ada guna ya, salah satunya tadi. Dan lagi-lagi untuk pengisian tabung ini masih banyak saya temukan ngisinya sampai full guys. Itu tidak bagus ya, atau tidak boleh dan tidak dianjurkan, karena di sini sudah ada ini mas, sudah ada tabung, sudah ada ukuran ya.
Ini full, ini low. Artinya kalau full ini hanya segini, tidak boleh penuh. Dan ini yang paling bawah begitu guys. Dan ini juga bisa menjadi pertanda ketika mesin kita bermasalah seperti itu. Atau tiba-tiba kita tidak pernah mengisi air ini full, tiba-tiba airnya full. Atau tiba-tiba habis, itu berarti akan ada masalah begitu guys. Ya bisa jadi di bagian mesinnya begitu, di perpak dexelnya bisa jadi. Kita juga bisa melihat dari kalau seandainya ada kebocoran di bagian perpak dexel, kita bisa lihat dari oli, dari apa namanya, dari stick oli. Ketika kita cabut begini, di sini putih seperti susu mas, seperti susu, tidak hitam. Kalau ini kan hitam, ini memang udah wayarnya ganti. Kalau dia ada kebocoran di bagian perpak dexel yang di bagian air, dia akan bercampur ke oli, olinya akan bercampur air dan sudah pasti berwarna seperti susu coklat begitu, dan biasanya dia hampir full begitu guys. Kita juga bisa dari sini, saya lupa tadi, kalau apa oli campur air di sini biasanya airnya ada seperti air campur minyak gitu mas, apa misalnya air kena minyak begitu. Kalau ini masih normal dan masih luar biasa. Bagaimana pentingnya sebuah pendingin di kendaraan atau radiator guys. Dan lebih baik atau sebaiknya kalau kita memiliki kendaraan pribadi, sebaiknya kita ganti air radiatornya secara berkala atau secara teratur, kurang lebih di ya minimal 35.000 km atau kurang lebih 2 tahun ya, sampai 50.000 km juga sebenarnya tidak ada masalah, tergantung perjalanan mobilnya seperti itu. Dan jangan lupa kita selalu mengecek kondisi air ya guys. Setiap pagi mau jalan kita cek airnya, pastikan tidak berkurang atau tidak ada kebocoran di bagian leher-leher, di bagian tutupnya begitu, karena semakin lama akan bermasalah begitu. Oke, lalu kemudian di bagian ini ya guys, kalau kendaraan sudah berumur 10 tahun lebih atau walaupun tidak 10 tahun, misalnya sudah kilometernya udah 150.000 ke atas, kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, jangan lupa kita membeli ini guys, yang namanya ini namanya motor fan atau motor penggerak kipas pendingin seperti itu. Karena pengalaman saya sendiri dulu, saya pernah rusak ininya motornya ketika malam hari jam 12 malam di Jawa guys, arah mau ke Jogja. Makanya mau nggak mau saya nunggu sampai pagi setelah ada toko buka begitu. Dan itulah kenapa saya sarankan untuk membawa motor van ketika sudah kilometer kita atau odometer kita sudah mencapai di 50.000 km ke atas, karena kerusakan ini tidak bisa diprediksi. Kalaupun kita mengalami di jalan dan kita sudah membawa cadangannya, jadi cuma buka ini aja guys, cuma buka ini kunci 10 ya, 1 2 3 4 seperti itu. Dan ini ada soketannya, ada knopannya, kalau yang masih ada tinggal dipencet, ditarik, kalau tidak ada ya didorong aja dikit-dikit. Dan pastikan nanti masangnya kencang kembali, jangan sampai nanti waktu di jalan lepas. Kalau lepas kita lalai, kipas mati, ya panas lagi gitu mesinnya. Oke, tanda-tandanya mesin panas apa? Oke, yang pertama adalah ketika kita di dalam mobil dan kondisi mobil nyala, AC nyala, AC dingin, AC normal, tahu-tahu AC-nya ini hilang dinginnya, atau hanya angin saja, hanya angin blower yang keluar, jadi hawa dinginnya hilang, padahal kontrol pendingin sudah maksimal. Dan itu juga bisa jadi pertanda mesin panas. Kadang-kadang kan kita lupa, ya namanya di jalan lah ya, gugup ya, kalau orang Jawa ngomong itu kupek. Jadi kadang-kadang tidak melihat lalai untuk melihat ampere-ampere indikator-indikator yang menyala, setahu-tahu sadarnya ketika sudah mati mesin begitu guys. Dan itulah ini salah satu pertanda ketika mesin kita atau sistem pendingin mengalami
masalah begitu. Jadi salah satunya adalah AC-nya tiba-tiba hilang dinginnya. Oke. Yang kedua, Mas, ini sudah mewakili semuanya sih sebenarnya, tapi ada juga yang seperti ini. Kipasnya ini kan selalu putus, selalu apa? Hidup mati hidup mati, karena kalau masih normal di otomatisnya ya gas otomatis panas seperti itu, yang mengarah sensor yang mengarah ke bagian motor fan-nya begitu. Jadi kalau dia panas, otomatis panas sekian derajat kipasnya akan nyala sendiri, dan ketika sudah normal kembali kipasnya akan mati sendiri. Dan kalau tidak mati-mati, itu juga bisa jadi pertanda air ini berkurang, Mas. Air ini ada kebocoran. Jadi kipas ini tidak menemukan titik di mana dia harus berhenti. Jadi selalu mutar karena air di sini berkurang. Nah, itu salah satu penyebabnya. Oke, hanya itu saja. Saya mengulas tentang radiator atau pendingin di sebuah kendaraan. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam bahagia, sehat selalu. Saya Nano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.